Komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 3 SD. Pernahkah kamu berjalan-jalan atau bermain di sekitar taman ataupun danau? Apa yang kamu lihat di sana? Mungkin kamu akan melihat ikan yang berenang ke sana kemari, atau kamu melihat burung-burung yang terbang sambil berkicau, atau bahkan kamu melihat pohon-pohon yang menjulang tinggi di sekitar danau. Kamu juga bisa melihat rumput, air, matahari, dan lain-lain. Tahukah kamu bahwa di bumi kita ini terdiri atas benda-benda tak hidup dan benda-benda yang hidup? Mereka semua saling berinteraksi di dalam satu lingkungan yang disebut dengan ekosistem. Mungkin kamu akan bertanya, apa sih itu ekosistem? Nah, jadi ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup disebut biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi satu sama lain. Contoh komponen biotik atau benda-benda yang hidup antara lain manusia, tumbuhan, dan hewan. Sementara untuk komponen abiotik atau benda-benda tak hidup ada air, matahari, tanah, dan batu. Nah, sekarang coba kamu amati gambar ekosistem ini. Apa yang kamu lihat pertama kali? Sepertinya kamu akan melihat katak. Nah, katak ini termasuk komponen biotik karena dia adalah makhluk hidup yaitu hewan. Selanjutnya, kita bisa melihat batu. Batu termasuk komponen abiotik karena dia adalah benda yang tak hidup. Di atas, kita bisa melihat burung yang termasuk komponen biotik atau benda yang hidup. Lalu, kita juga melihat ada pohon. Pohon juga termasuk tumbuhan dan dia termasuk komponen biotik. Begitupun juga dengan teratai. Nah, di sisi lain kita melihat matahari sebagai komponen abiotik karena dia tak hidup. Dan ada awan. Awan juga termasuk komponen abiotik. Di bawah kita melihat tanah yang termasuk komponen abiotik. Lalu di sebelahnya kita melihat ada air. Air juga termasuk komponen abiotik. Dan terakhir mungkin kita akan melihat cacing. Cacing termasuk komponen biotik. Tahukah kamu bahwa di sebuah ekosistem komponen biotik terdiri dari 3? Yang pertama ada individu yang merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor ikan yang hidup di danau. Selanjutnya ada populasi. Populasi ini merupakan kumpulan individu yang sejenis. Contohnya adalah 4 ikan yang sejenis yang hidup bersama. Dan yang terakhir ada komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi yang hidup dalam suatu tempat. Misalnya di ekosistem danau terdapat komunitas rumput laut, komunitas ikan, dan komunitas teratai. Nah, semuanya hidup berdampingan dan berinteraksi satu sama lain di dalam ekosistem. Interaksi antar makhluk hidup terbagi menjadi 3. Yang pertama ada simbiosis mutualisme yang merupakan hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kemudian yang kedua, simbiosis komensalisme yang merupakan hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang tidak saling menguntungkan maupun merugikan. Selanjutnya, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang satu dirugikan dan yang satu lagi diuntungkan. Nah, mari kita simak contoh-contohnya. Contoh simbiosis mutualisme adalah yang terjadi pada lebah dan bunga. Lebah menghisap nektar dari bunga untuk makanannya, dan saat lebah pindah dari satu bunga ke bunga yang lain, serbuk sari ikut terbawa oleh tubuh lebah, sehingga membantu bunga untuk melakukan penyerbukan yang nantinya bisa menghasilkan buah atau biji. Jadi lebah mendapat makanan dan bunga terbantu untuk berkembang biak, sehingga keduanya saling diuntungkan satu sama lain. Nah, selanjutnya simbiosis komensalisme yang terjadi pada anggrek dan pohon besar. Anggrek menempel pada batang pohon
besar untuk mendapatkan tempat tumbuh yang lebih tinggi agar terkena sinar matahari. Tapi pohon besar tidak dirugikan karena anggrek tidak mengambil makanan atau air dari pohon tersebut, jadi anggrek mendapat keuntungan dan pohon tetap tidak rugi. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme, di mana salah satu pihak dirugikan. Contohnya pada ulat dan daun. Ulat memakan daun untuk makanannya sehingga dia bisa tumbuh besar. Tetapi daun lama-kelamaan menjadi berlubang dan akhirnya layu dan mati sehingga daun dirugikan. Komponen abiotik air. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, tumbuhan, hewan, semuanya memerlukan air. Manusia jika tidak ada air akan mengalami dehidrasi. Sementara tumbuhan bisa mati ataupun layu jika tidak ada air. Begitupun juga dengan hewan. Hewan tidak akan lama untuk bertahan hidup karena tidak ada air. Komponen abiotik matahari. Matahari sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan tumbuhan, mulai dari tumbuhan kecil yang tumbuh menjadi tumbuhan sedang, tumbuhan yang mulai mengeluarkan kuncup, hingga akhirnya bisa berbunga, dan hasil akhir bisa menghasilkan buah yang kita nikmati. Ini semua terjadi melalui proses yang dinamakan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan membuat makanannya sendiri. Komponen abiotik selanjutnya adalah angin. Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin yang nantinya bisa diubah menjadi energi listrik yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu, angin juga dimanfaatkan oleh para nelayan untuk menggerakkan perahu mereka pada saat mencari ikan di laut. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan angin dalam pembangkit listrik tenaga angin menggunakan kincir angin. Semua makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah kambing yang membutuhkan rumput untuk makan, sementara di laut ada rumput laut, ikan, dan makhluk hidup lainnya yang membutuhkan air untuk bertahan hidup. Nah, sampai sini saja. Terima kasih.